Pagi ini, lapangan latihan Timnas Indonesia di Jeddah berubah jadi medan tempur sesungguhnya. Di bawah komando tangan kanan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, skuad Garuda digembleng habis-habisan. Setiap kesalahan langsung ditegur. Setiap gerakan harus sempurna. Tidak ada waktu untuk santai, tidak ada ruang untuk malas. Karena inilah momen penentuan. Laga perdana melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini pertanyaannya, apakah latihan keras ini cukup untuk menaklukkan Arab Saudi di tanah mereka sendiri? Jawabannya akan kita bahas tuntas di video ini. Kalau kamu bangga jadi pendukung Garuda, jangan lupa tekan like buat semangat Timnas Indonesia. Klik juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan berita eksklusif dan kisah perjuangan Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, siapa pemain yang bakal bersinar saat lawan Arab Saudi nanti? Karena satu jempol dan satu komentar dari kamu bisa jadi bahan bakar semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Pagi ini, suasana kamp latihan Timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi berubah menjadi medan tempur. Matahari baru naik, namun lapangan sudah ramai. Pemain-pemain Garuda berlari, meneriakkan semangat, dan mengikuti instruksi dari satu sosok yang terlihat paling sibuk. Alex Pastoor. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu memimpin latihan dengan gaya khas Eropa, cepat, keras, dan tanpa kompromi. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, mempercayakan sepenuhnya sesi taktik pagi ini kepadanya. Dan hasilnya, lapangan terasa seperti barak militer. Pastoor bukan tipe pelatih yang suka basa-basi. Ia menuntut presisi. Jika ada pemain salah posisi, latihan dihentikan. Jika salah umpan, semua diulang dari awal. Tidak ada ruang untuk santai. 2 pertandingan ke depan, melawan Arab Saudi dan Irak, adalah harga mati. Inilah momen penentu. Apakah Indonesia benar-benar siap bersaing di level Asia? Dalam sesi itu, Pastoor memperkenalkan sistem baru, Catenaccio modern. Adaptasi dari taktik bertahan khas Italia. Sebuah sistem yang menuntut kedisiplinan ekstrim dan konsentrasi penuh sepanjang 90 menit. Di bawah terik matahari Jeddah, para pemain dilatih untuk memahami struktur bertahan berlapis. Garis pertama menutup ruang, garis kedua menutup pergerakan, dan garis ketiga menjaga koordinasi. Setiap pemain harus tahu posisi rekan setimnya, bahkan tanpa menoleh. Pertahanan bukan hanya soal back, tapi soal seluruh tim. Teriak Pastoor lantang di tengah lapangan. Dari tepi lapangan, Patrick Kluivert mengangguk pelan. Ia tahu untuk menghadapi tim-tim seperti Arab Saudi dan Irak yang punya kecepatan tinggi dan permainan direct, hanya pertahanan solid yang bisa menyelamatkan Indonesia. Beberapa pemain muda seperti Marcelino, Justin Hubner, dan Shane Patinama tampak terengah-engah namun tidak menyerah. Mereka tahu, di bawah kepemimpinan Pastoor, kesalahan sekecil apapun bisa membuat seluruh tim berhenti. Di sela latihan, Pastoor sempat berteriak keras. Kesalahan kecil bisa menghancurkan satu bangsa. Kalimat itu membuat semua pemain terdiam. Sunyi sejenak, lalu latihan dimulai lagi. Kali ini dengan semangat berlipat. Kalimat itu menembus hati setiap pemain. Mereka sadar setiap umpan, setiap blok, setiap sprint bukan hanya demi 3 poin, tapi demi kehormatan Garuda. Sore harinya kabar luar biasa datang dari sisi lapangan. Maarten Paes akhirnya kembali berlatih penuh. Kiper berdarah Belanda itu sempat absen hampir 2 bulan karena cedera hamstring. Kini, dia sudah pulih total dan siap tampil. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer latihan. Para pemain menyambut dengan tepuk tangan. "Selamat datang kembali, Paes!" teriak beberapa pemain. Wajahnya penuh senyum, tapi sorot matanya menunjukkan tekad luar biasa. "Saya merasa luar biasa. Saya sudah menandai pertandingan ini di kalender saya," ujarnya lewat unggahan di akun resmi FC Dallas. Kalimat itu sederhana tapi maknanya dalam. Demi merah putih, Paes mempercepat pemulihannya. Demi Garuda, ia berjuang mengalahkan rasa sakit. 9 minggu yang berat. Selama masa pemulihan, Paes hanya bisa menonton rekan-rekannya dari layar. Ia melewatkan 7 laga FC Dallas dan FIFA Matchday September. Namun, setiap malam ia menatap bendera Indonesia di dinding kamarnya, mengingat janji kepada dirinya sendiri, "Saya akan kembali untuk bangsa ini." Kini, janji itu terpenuhi. Ia berdiri lagi di bawah mistar,
mengatur barisan belakang, memberi instruksi dengan lantang dalam bahasa Indonesia yang mulai fasih. Ketika diminta komentarnya soal cedera, Pak S tersenyum kecil. Ada sedikit rasa kaku, tapi semangat saya jauh lebih kuat. Saya siap tempur. Di tengah suhu panas Jeddah yang bisa mencapai 40 derajat Celcius, semangat nasionalisme Paes membuat semua merinding. Dia bukan hanya kiper, dia simbol tekad. Garuda tak pernah menyerah. Sementara itu, dari sisi lain lapangan, satu sosok lain mencuri perhatian, Ole Romeni. Striker berusia 25 tahun ini menjalani perjalanan pemulihan luar biasa setelah patah kaki serius di Piala Presiden 2025. Banyak yang pesimis ia bisa pulih tepat waktu. Namun, Romeni membuktikan sebaliknya. Dengan disiplin ekstrim, ia menerapkan diet tanpa gula selama berbulan-bulan, bahkan menolak camilan yang ditawarkan staf medis. Kalau saya ingin main untuk Indonesia, saya harus sempurna, ucapnya di kanal The Highway. Setiap hari, Romeni berlatih, berlari, dan melakukan terapi hingga malam. Tidurnya dijaga, makanannya diukur, pikirannya difokuskan hanya untuk satu hal, kembali memperkuat Garuda. Kini ia sudah ikut latihan bersama tim di Arab Saudi. Meski belum 100%, semangatnya menggetarkan hati semua orang yang melihat. Di sela kerasnya latihan, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tom Haye memberi arahan ke Justin Hubner, dan Pak S sering memeluk rekan-rekannya setelah latihan usai. Meski jauh dari tanah air, suasana tim sangat solid. Hotel tempat mereka menginap sederhana, tapi penuh semangat nasionalisme. Setiap malam, staf pelatih memutar lagu Indonesia Raya sebelum briefing. Patrick Kluivert bahkan ikut menyanyikan lagu itu pelan, dengan senyum. Alex Pastoor tak pernah lepas dari clipboardnya. Ia mencatat setiap detail pergerakan pemain, bahkan waktu reaksi mereka saat transisi. Semua dihitung, semua disiapkan dengan rapi. Tim ini bukan lagi tim biasa, ini adalah proyek besar membangun sejarah. Fokus utama kini adalah dua laga penting. Pertama, menghadapi Arab Saudi yang memiliki gaya cepat dan agresif. Kedua, melawan Irak yang dikenal solid dan berpengalaman di turnamen besar. Kluivert membagi skuad ke dalam dua kelompok bertahan dan kelompok transisi cepat. Pastoor bertugas memperkuat koordinasi lini belakang dengan sistem blok tengah rapat, sementara Kluivert fokus melatih pressing di area tinggi. Tim analisis video bekerja tanpa henti. Mereka mempelajari rekaman serangan cepat Arab Saudi, serta cara Irak membangun serangan dari sisi sayap. Bahkan, ada sesi simulasi khusus untuk meniru pola pergerakan striker Irak, dan disinilah kabar mengejutkan muncul. Kabar terbaru menyebutkan bahwa striker utama Irak mengalami cedera dan diragukan tampil dalam laga kontra Indonesia. Cedera itu terjadi saat sesi latihan internal di kamp mereka di Basra. Bagi Indonesia, ini sedikit memberi angin segar. Namun Patrick Kluivert langsung mengingatkan, jangan pernah remehkan lawan, mereka masih punya 10 pemain berbahaya lainnya. Meski begitu, suasana latihan Indonesia makin bersemangat. Para pemain menyadari ini mungkin peluang terbaik untuk mencetak sejarah, melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Dari pinggir lapangan, staf pelatih berulang kali menekankan, fokus, disiplin, dan percaya diri. Kemenangan bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap. Di sisi lain, laga melawan Irak punya cerita emosional tersendiri. Bek Frans Putros, pemain Persib Bandung yang kini membela timnas Irak, akan berhadapan langsung dengan rekan-rekannya di klub, seperti Mark Locke, Tom Haye, dan Ray Ginders. Dalam wawancara dengan media Irak, Frans mengaku pertandingan nanti akan jadi salah satu momen paling emosional dalam hidupnya. Ini dua pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola Irak dan Indonesia. Kami bertarung demi tiket ke Piala Dunia. Saya menghormati Indonesia, tapi saya akan berjuang untuk Irak. Kata-kata itu membuat banyak bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia ternyuh. Inilah wajah sepak bola modern. Di balik rivalitas, tetap ada rasa hormat. Sosok Alex Pastoor kini jadi sorotan utama. Bukan hanya karena ketegasannya di lapangan, tapi juga karena visi taktisnya yang luar biasa detail. Pastoor dikenal di Eropa sebagai pelatih yang punya filosofi pressing sistematis. Bukan sekedar menekan, tapi menutup ruang pernapasan lawan. Setiap gerakan pemain Indonesia kini punya tujuan. Dari bek ke gelandang, dari sayap ke penyerang, semua diarahkan untuk menciptakan bentuk blok pertahanan yang dinamis. Di sela latihan, Pastoor terlihat membawa tablet berisi data GPS pergerakan pemain,
lengkap dengan kecepatan sprint, jarak tempuh, dan tingkat kelelahan. Tidak ada sepak bola modern tanpa data, katanya singkat dalam wawancara internal tim media PSSI. Ia tak banyak bicara di depan kamera, tapi setiap arahannya di lapangan meninggalkan dampak besar. Bagi para pemain, Pastur bukan sekedar pelatih, tapi arsitek yang sedang membangun identitas baru Garuda. Disiplin, kompak, dan tak kenal takut. Sementara itu, Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, tetap menjadi figur yang menenangkan. Legenda Barcelona dan timnas Belanda itu selalu hadir di pinggir lapangan dengan ekspresi tenang, tapi setiap tatapan matanya penuh makna. Kluivert tahu, Indonesia bukan sekedar proyek pelatihan. Ini misi besar yang menyentuh hati rakyat. Ia sering memberi waktu 5 menit sebelum latihan berakhir untuk berbicara dari hati ke hati. Ia berbicara tentang arti bendera, tentang perjuangan tanpa pamrih, dan tentang bagaimana tim ini bisa menjadi simbol harapan bagi jutaan orang. Para pemain muda seperti Beckham Putra, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand mendengarkan dengan serius. Mereka tahu, berada di bawah asuhan Kluivert adalah kesempatan langka. Belajar langsung dari legenda Eropa yang kini ingin membawa Garuda terbang lebih tinggi. Hari demi hari, suasana di kamp latihan makin solid. Setiap sesi dimulai dengan doa bersama, dipimpin oleh Kapten Mark Klok. Apapun hasilnya nanti, kita berjuang dengan hati. Begitu kata Klok di tengah lingkaran pemain. Disiplin yang dibangun Pastur kini berubah jadi budaya baru. Semua pemain datang tepat waktu, semua alat latihan rapi, semua evaluasi dilakukan dengan jujur. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. Semuanya satu warna, merah putih. Tim psikolog dari PSSI bahkan menyebut, kondisi mental pemain kini mencapai titik terbaik sejak kualifikasi dimulai. Setiap pemain mulai percaya bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan lagi hayalan. Mereka tak hanya bicara tentang menang, tapi tentang menciptakan sejarah. Media Arab dan Asia kini mulai menyorot timnas Indonesia. Headline seperti Garuda Under the Dutch Discipline dan Indonesia's Silent Revolution ramai di media olahraga Timur Tengah. Bahkan beberapa jurnalis Arab Saudi memuji semangat latihan Indonesia yang tidak pernah setengah hati. Di tanah air, dukungan rakyat mengalir deras. Tagar Garuda mendunia dan menuju Piala Dunia trending di X atau Twitter. Ribuan supporter menonton siaran langsung latihan dari kanal resmi PSSI. Video Marten Paes kembali latihan sudah ditonton jutaan kali. Di beberapa kota besar, mural bertema Garuda muncul di dinding, dari Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Semua menandakan satu hal. Rakyat Indonesia kini kembali percaya pada tim nasionalnya. Di saat yang sama, tekanan juga meningkat. Kemenangan bukan sekedar target, tapi kebutuhan emosional bangsa. Namun Kluivert memilih menanggapinya dengan tenang. Tekanan adalah tanda kita diperhitungkan. Dulu kita diabaikan. Sekarang, semua mata tertuju pada kita. Katanya mantap. Kembalinya Marten Paes ke bawah Mistar menjadi titik balik besar bagi skuad Garuda. Selama beberapa pekan, Paes menjalani program pemulihan yang ketat usai mengalami cedera ringan di sesi latihan klubnya. Namun, kali ini sorot matanya berbeda, tajam, fokus, dan penuh tekad. Kalau saya bisa berdiri lagi, itu artinya Tuhan memberi saya satu kesempatan baru, ujar Paes dalam wawancara singkat usai latihan. Setiap diving yang ia lakukan, setiap arahan keras kepada lini belakang seolah menyatakan satu hal. Saya siap menjaga merah putih.
Patrick Kluivert dan staf pelatih terlihat tersenyum puas. Bagi mereka, kembalinya Paes bukan hanya kabar baik, tapi sinyal bahwa pondasi pertahanan Indonesia kembali kokoh menghadapi serangan cepat Irak yang dikenal mematikan dari sisi sayap. Malam hari di Jeddah selalu menghadirkan suasana berbeda. Setelah latihan sore, sebagian pemain memilih beristirahat, sementara sebagian lainnya menuju Masjidil Haram untuk beribadah. Di sanalah para pemain Garuda menundukkan kepala, berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk membawa kemenangan bagi bangsa. Sumarji, manajer tim, terlihat meneteskan air mata ketika melihat anak-anak Indonesia bersujud di Tanah Suci. Dulu saya bermimpi bisa melihat anak-anak Indonesia berdoa di Tanah Suci sebelum laga besar. Sekarang, mimpi itu jadi kenyataan, ucapnya lirih. Tak ada teriakan, tak ada kamera. Hanya doa yang naik ke langit malam, bersama keyakinan bahwa perjuangan ini bukan semata tentang sepak bola, tapi tentang harga diri bangsa. 2 hari jelang laga, latihan semakin intens. Patrick Kluivert memimpin briefing tertutup di ruang strategi. Di layar besar, terpampang rekaman pertandingan Irak melawan Jepang dan Oman. Dari sana, terlihat satu pola yang menarik. Irak sangat bergantung pada striker utamanya, Aiman Hussein. Namun kabar mengejutkan datang. Aiman Hussein cedera hamstring dan diragukan tampil.